Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Pasti semuanya sehat kan? Kita harus bersyukur karena diberi kesehatan dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini sesuai dengan materi kita pada kali ini. Kali ini kita sudah berada di bab 3 loh anak-anak. Bab 3 itu akan membahas aku suka membaca basmalah dan hamdalah. Untuk bagian yang ke-1 ini kita nanti akan membahas tentang bacaan basmalah dan juga bacaan hamdalah. Sudah siap semua mengikuti materi? Kalau sudah siap, ayo langsung saja kita mulai dengan menyanyi. Ya, kita menyanyi dulu dengan menggunakan nada lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Judulnya adalah Baca Basmalah dan Hamdalah. Kita mulai ya. Ini nanti naskahnya ini yang dinyanyikan. Kita mulai 1, 2, 3. Mari kita baca basmalah, santun kata dan tingkah. Mari kita baca hamdalah, syukur kepada Allah. Mari kita baca basmalah, biar mendapat berkah. Mari kita baca hamdalah, biar mendapat berkah. Nah, seperti itu lagunya. Nanti kalau yang ingin menyanyi lagi bisa diulang sendiri. Gitu ya. Berikutnya, coba kalian simak gambar ini. Nah, gambar ini kira-kira gambar apa? Ada yang tahu yang saya kotai itu? Apa yang mereka lakukan? Ini ada 4 anak ya. 1, 2, 3, 4. 4 anak ini sedang apa kalau mengangkat tangan? Berarti sedang berdoa. Betul sekali. Tepatnya sedang berdoa sebelum belajar. Kalian di sekolah sebelum belajar apakah berdoa? Pasti diajak berdoa oleh Bapak dan Ibu guru. Kalau belajar di rumah, berdoa atau tidak? Ayo. Nah, mungkin ada yang berdoa, mungkin ada yang tidak. Kita itu sebelum belajar dianjurkan untuk berdoa. Kenapa seperti itu? Agar selain kita mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan pahala. Itu. Nah, kemudian dalam berdoa itu kita awali dengan lafal basmalah. Lafalnya bagaimana basmalah itu? Ada yang tahu? Ayo. Basmalah itu bunyinya bagaimana? Bunyi basmalah atau lafal basmalah itu adalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah mendengar? Sudah ya? Sudah bisa membaca tulisan Arab? Ini tulisan Arab namanya. Nah, bagi yang mungkin belum bisa membaca tulisan Arab, ini ada tulisan yang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dihafalkan bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekali lagi. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya apa itu kira-kira? Artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Jadi kita sebelum belajar atau sebelum berdoa, kita dianjurkan untuk membaca basmalah yang artinya ini dengan menyebut nama Allah. Itu. Kemudian berikutnya, sebelum belajar tadi kita harus berdoa dulu, ya kan? Nah, sebelum berdoa itu kita awali dengan membaca basmalah yang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setiap akan melakukan sesuatu harus diawali membaca basmalah. Jadi membaca basmalah itu tidak hanya ketika akan berdoa saja. Misal kita akan berangkat ke sekolah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan keluar rumah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan tidur, juga diawali membaca basmalah. Akan melakukan apapun, kita awali dengan membaca basmalah. Bisa kira-kira menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Pasti bisa. Kan sudah kelas 1, ya kan? Oke, untuk basmalahnya ini kita lanjut dengan gambar sekarang. Coba kalian amati gambar. Ini ya, ini kira-kira gambar apa? Ada yang tahu apa yang mereka lakukan? Nah, ini kan kelihatannya seragam sekolah ya. Kemudian mengangkat kedua tangan, berarti mereka itu selesai belajar dengan membaca hamdalah. Gitu. Kalau tadi bismillah ketika akan memulai pelajaran, akan berdoa. Setelah pelajaran maka mengucapkan hamdalah. Lalu bagaimana bunyi atau lafal hamdalah itu? Ada yang tahu lafalnya bagaimana? Ada? Nah, pasti ada ya. Tapi ada juga yang belum tahu. Nah, bagi yang belum tahu, ini lafal hamdalah. Bisa membaca? Bisa ya. Ini bunyinya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi yang belum bisa membaca tulisan Arab, ini tulisan Indonesianya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah bunyi lafal hamdalah. Lalu apa arti Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu? Artinya apa? Artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ini merupakan arti dari lafal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikutnya yaitu ini setelah kita belajar, kita itu harus bersyukur. Karena apa? Kita bisa belajar, ya. Kita bisa mendapatkan ilmu. Makanya kita harus bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur salah satunya yaitu dengan mengucapkan hamdalah atau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Dan tidak hanya selesai belajar saja kita harus bersyukur. Kita harus mengucapkan hamdalah itu tidak hanya ketika selesai belajar, tapi setiap selesai melakukan sesuatu kita harus membaca hamdalah. Misal selesai membantu orang tua, selesai menyapu, kita mengucapkan alhamdulillah. Selesai makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika setelah bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika selesai melakukan apapun kegiatan kita, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Nah, anak-anak, kesimpulan materi kita pada kali ini yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah kita melakukan sesuatu, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bisa mempraktekkan ini? Bisa ya, coba mulai hari ini dipraktekkan. Sebelum melakukan sesuatu membaca basmalah, dan setelah melakukan sesuatu membaca hamdalah. Oke ya. Sementara itu materi kita pada kali ini semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.